Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel seputar tutorial dan berbagi pengalaman. Oke teman-teman, kali ini kita akan mengulas tentang arah dan kebijakan dana desa untuk tahun 2023. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Menurut Undang-Undang Desa, dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui APBD kabupaten, kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 8 Tahun 2022, bahwa dana desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs desa yang meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa. Penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa meliputi pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDesa atau BUMDesa bersama. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama, dan pengembangan desa wisata. Penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa meliputi perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa dan pendataan perkembangan desa melalui IDM, ketahanan pangan nabati dan hewani, pencegahan dan penurunan stunting, peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa, peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian juga untuk perluasan akses layanan kesehatan, dana operasional pemerintah desa, penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim, dan BLTDD untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrim. Yang terakhir, penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa meliputi mitigasi dan penanganan bencana alam, dan mitigasi dan penanganan bencana non-alam. Menurut peraturan menteri tersebut, ada beberapa kebijakan baru terkait penggunaan dana desa tahun 2023, diantaranya adalah adanya alokasi khusus untuk operasional pemerintah desa, dengan nilai maksimal 3% dari total dana desa yang diterima. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan baru, khususnya bagi pemerintah desa dan para tenaga pendamping profesional, kira-kira uraian dan rincian belanjanya seperti apa? Dan bagaimana teknis penyusunan RAB-nya? Dana operasional pemerintah desa tersebut meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa yang diberikan setiap bulan. Biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa lain, masyarakat dan atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa. Biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan, kesusahan, musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga, masyarakat. Sedangkan biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan atau masyarakat yang membantu tugas pemerintah desa. Di luar kegiatan sebagaimana disebutkan sebelumnya.
Kemudian dana desa juga digunakan untuk penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim, melalui penurunan beban pengeluaran antara lain, pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial. Bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan peningkatan pendapatan dan penyediaan lapangan pekerjaan, termasuk melalui padat karya tunai desa. Dana desa juga dapat digunakan untuk bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrim, yang diberikan bantuan maksimal 10 juta rupiah. Dalam bentuk bantuan material atau bahan bangunan. Tahun 2023, untuk bantuan langsung tunai dana desa masih wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pemberian bantuan langsung tunai dana desa bagi keluarga miskin ekstrim, merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Besaran BLT-DD yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BLT-DD dialokasikan maksimal 25% dari total pagu dana desa setiap desa. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa tidak ada lagi batasan minimal untuk penganggaran BLT-DD sebagaimana dana desa pada tahun 2022, yaitu minimal 40% dari total dana desa yang diterima. Namun demikian, untuk petunjuk teknis lebih lanjut terkait BLT-DD tahun 2023, masih menunggu pedoman penganggaran dan pengelolaan dana desa, yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Kriteria penerima BLT-DD adalah sebagai berikut. 1. Keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrim. 2. Keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun dan kronis. 3. Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia, dan atau 4. Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel. Demikian informasi tentang arah kebijakan dana desa tahun 2023 yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah referensi bersama. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam pemberdayaan.